125 and I move with the friction. Kali ini kita ditemani oleh Lexus UX 300H ini yang warna biru. Jadi hari ini kita akan review mobil ini. Jadi guys, ini mobilnya. Kita sedang berada di tengah tempat sepi ini. Hari ini lagi panas banget cuacanya di sini. Kita lagi di Berlin, di Jerman. Jadi mobil yang dipinjemin ini Lexus UX 300H yang tipe F Sport. Jadi dia ada badge ini di sini. Dia ada body kit yang lebih sporty, seperti yang kita kenal nih, grillnya yang begini bentuknya, spindle grill. Terus bagian sininya juga nih fog lampnya, dia sporty, lampunya juga, tapi sayangnya lampu sennya belum yang running. Spionnya juga bagian atasnya ada hitam glossy-nya yang sporty gitu ya. Untuk velg dia 18 inci. Sebenarnya kalau kita lihat ini bentuknya mirip-mirip kayak punyanya Zenix yang tipe Q Modelista sebenarnya guys. Jadi dia finishingnya kayak gunmetal gitu ya. Terus kalau kita lihat bagian belakangnya sini, bumpernya juga sporty ya. Dan dia ada lampu ciri khasnya yang memanjang gitu, nyambung kiri kanannya. Dan yang spesial sebenarnya dari mobil ini, itu mesinnya. Jadi ini mesinnya, dan mesinnya ini ternyata adalah mesin yang sama dengan dipakai dengan Innova Zenix ya, 2000 cc 4 silinder dengan hybrid. Tenaga ini 199 PS, jadi dia lebih gede daripada punyanya Zenix. Jadi dia ada dua ya mesin, jadi satu ini mesin yang bensinnya. Dan kalau kita lihat di bagian sini ada bagian high voltage-nya. Jadi dia punya baterai 222 volt yang diletakkan di bawah kursi baris keduanya. Ini bentuk dashboard-nya. Kita coba hidupin dulu mesinnya. Nah. Hari ini enak banget ya AC-nya. Nah, ini jadi cockpitnya guys. Khas Lexus ya. Jadi di versi facelift ini yang jadi UX 300H, kita dapat infotainment screen yang baru ini. Yang ini lagi di mode Apple CarPlay. Dan layarnya ini lumayan responsif ya, kalau kita lihat. Dan ini menunya, cuman memang banyak yang komplain kalau menunya ini tuh bener-bener polos ya. Kalau kita lihat di sini tuh misalnya kosong menunya gitu. Terus ini navigasi standarnya juga ya seperti kalian bisa lihat masih ada patah-patahnya. Tapi kita coba lihat mobil ini sudah punya fungsi apa yang terintegrasi. Jadi ada fungsi untuk ngatur climate controlnya, tapi memang menunya ini benar-benar sederhana banget. Lalu ini untuk atur ADAS. Dia udah punya sistem adaptive cruise control dan juga lane keep assist, dan juga ada fungsi-fungsi lain, contohnya seperti kalau misalnya kita mau buka pintu dan ada mobil yang lewat, dia bisa mencegah kecelakaan dengan memberi warning. Lalu ini adalah energinya, ada animasinya yang sangat sederhana bentuknya, jadi bisa dilihat tampilan baterainya berapa persen. Ada tekanan ban. Jadi hari ini gue dapat kesempatan untuk dipinjemin Lexus UX 300H ini. Dan ayo kita review mobil ini. Jadi sekarang kita lagi ada di salah satu hutan di Berlin. Jadi di sini tenang banget. Tapi hari ini cuaca juga lagi panas banget. Ya tapi kita orang Indo udah terbiasa kali ya dengan panas. Jadi apa yang gue rasain dari mobil ini? Jadi mobil ini tuh berpenggerak hybrid guys. Mesinnya tuh 2000 cc 4 silinder segaris.
yang sama sepertinya, atau benar-benar sama dengan punyanya Innova Zenix, dengan mesin listrik tambahannya. Jadi di mobilnya adalah full hybrid, tenaganya 199 HP, jadi ya lebih gede dari outputnya Zenix di Indonesia, tapi basis mesinnya sama. Tapi mobil ini dirasai di kecepatan rendah kayak gini ya, di tempat-tempat yang begitu tenang, itu dirasai halus tenaganya. Tapi torque-nya juga kalau kita injak gitu gasnya ya, dia sebenarnya ngejenggut juga. Dan peredaman suaranya itu dia juga halus, maksudnya bener-bener bagus. Tapi yang gue bingung itu kenapa ya pas kita gas gitu mobilnya kayak ada suara mesin hybrid, apa motor listriknya itu yang masih ada kedengeran kasar gitu guys. Maksudnya pertama kali gue bukan nyetir mobil Lexus ini, mobil hybrid pertama yang pernah gue coba, tapi gue nggak pernah denger suara kayak ada gerungan gitu. Terutama ketika gue ngerasain itu ketika mobilnya tuh lagi ngecas gitu, posisinya mesinnya lagi ngecas baterai listriknya. Tapi ya selain itu gue merasa mobil ini nyaman-nyaman aja. Sekarang kita coba ke jalan yang rada lebih besar. So, kita jalan sekarang. Oke, tarikannya oke. Karena mobilnya dimensinya juga lumayan kompak ya. Jadi jambakannya juga terasa. Oke, sekarang kita di jalan ini kita boleh 50 km per jam. Jadi kalau di Jerman memang ada banyak speed limitnya di jalanan. Suspensinya terasa nyaman, halus, dan juga mobilnya terasa body rollnya tuh stabil gitu. Jadi karena mobilnya memang ngeceper, suspensinya sebenarnya dibilang empuk banget juga enggak gitu. Kalau misalnya kita mungkin tahu mobil-mobil di Indonesia tuh banyak banget yang udah suspensinya tuh diracik seempuk itu karena untuk lewat di jalan-jalan juga yang kasar. Tapi mobil ini tuh suspensinya nyaman, tapi nggak seempuk itu, tapi kestabilannya juga masih dapat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke jalan kecil. Ada sepeda di sana. Nah, ya, jadi kekurangannya salah satunya juga mobil ini tuh punya blind spot di pilar C yang lumayan gede. Jadi visibilitas saat mundur itu rada susah ya. Tetapi sisanya karena ada kameranya yang lumayan jernih juga, masih oke lah. Oke, sekarang ada hujan. Oke, sekarang kita lanjut lagi di jalan yang lumayan besar. Ada Ford Mustang guys di sini. Oke, ini dari tadi ada bunyi warning karena mobilnya itu udah ngedetect speed limitnya. Jadi dia bilang, ngasih tahu kalau kita harus pelan. Oh, sekarang ada jalannya rada sempit. Terus ada truk. Kita nunggu dulu truknya sampai dia bisa lewat, baru pelan-pelan kita molos di sini. Iya. Oke. Jalannya sempit lagi di sini. Oke, sekian video review mobil kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.